Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang Orde Baru, yakni struktur ekonomi dan politik masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. Saya Fazai Syuhudaya bersama teman saya Ampian Evaluasi Putra akan menjelaskan tentang Orde Baru. Mohon disimak ya teman-teman. Nah, kenapa sih Orde Baru itu bisa terjadi? Orde Baru bisa terjadi itu dilatar belakangi oleh munculnya Super Semar. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Presiden Soekarno secara resmi menyerahkan mandatnya kepada Jenderal Soeharto melalui Super Semar. Dikeluarkannya Super Semar ini adalah akibat dari peristiwa gerakan 30 September 1965, yaitu aksi kudeta PKI yang menculik dan membunuh beberapa perwira TNI AD dan beberapa orang penting lainnya. Dengan kejadian ini, Indonesia menjadi kacau akibat pembantaian yang dilakukan PKI. Akibat dari pemberontakan 30 SPKI, rakyat menuntut Tritura, yaitu 3 tuntutan rakyat. Yang pertama, menuntut pemerintah untuk membubarkan PKI beserta organisasi-organisasi pendukungnya. Yang kedua, menuntut pemerintah untuk melakukan pembersihan kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur PKI. Lalu yang ketiga, menuntut pemerintah untuk menurunkan harga bahan pokok dan memperbaiki ekonomi. Nah, untuk menanggapi aksi Tritura, pada tanggal 21 Februari 1966, Presiden Soekarno itu melakukan perombakan kabinet, tetapi masih mengikutkan para simpatisan PKI. Kenyataan ini menyulut kembali mahasiswa untuk melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 24 Februari 1966 dan mengakibatkan seorang mahasiswa bernama Arif Rahman Hakim tertembak dan gugur, lalu ia dijuluki Pangeran Ampera. Akhirnya, Soekarno memilih mundur dan membuat laporan yang bernama Nawaksara. Namun, pidato tersebut itu ditolak oleh MPRS karena dinilai tidak bisa memberikan pertanggungjawaban serta politis terhadap kehidupan bangsa Indonesia saat itu. Dalam pidato tersebut, tidak dijelaskan secara terperinci kebijakan Presiden mengenai pemberontakan 30 SPKI, kemunduran ekonomi, dan kemerosotan akhlak. Saat itu, karena kekuasaan Presiden semakin lemah, Presiden Soekarno secara resmi menyerahkan mandatnya kepada Jenderal Soeharto melalui Super Semar pada tanggal 11 Maret 1966. Lalu, apa sih faktor yang melatar belakangi lahirnya Super Semar? Yang pertama itu situasi negara di mana keadaan di dalamnya sedang kacau. Terus yang kedua, untuk mengatasi situasi yang tak menentu akibat pemberontakan G30 SPKI. Lalu yang ketiga, menyelamatkan NKRI dan memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah. Nah, setelah kita mengetahui latar belakang terjadinya masa Orde Baru, lalu kita masuk ke masa Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru ini, Presiden Soeharto yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua setelah menerima surat perintah 11 Maret tahun 1966, Presiden Soeharto memerintahkan bawahannya untuk membubarkan PKI atau Partai Komunis Indonesia beserta organisasi-organisasi yang berada di bawah naungannya. Nah, selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru yaitu dengan melakukan pembangunan di segala bidang yang disebut pembangunan nasional. Nah, pembangunan nasional ini dilakukan secara bertahap dengan evaluasi setiap 5 tahun. Nah, pembangunan dengan evaluasi setiap 5 tahun ini disebut dengan pembangunan 5 tahun atau pelita. Nah, sekarang kita masuk ke pelita 1. Sesuai dengan namanya yaitu pembangunan 5 tahun,
yang akan dievaluasi setiap 5 tahun sekali. Nah, prioritas 1 ini dimulai pada tanggal 1 April 1969 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 1974. Nah, dalam program prioritas 1 ini, pemerintah Indonesia berusaha meningkatkan kesejahteraan melalui bidang pertanian dan pembangunan infrastruktur. Caranya dengan membentuk kabinet tapera untuk menjalankan program catur karya yang berfokus untuk memperbaiki kehidupan rakyat di bidang sandang dan pangan. Oleh karena itu, dilakukanlah perbaikan jalan dan rehabilitasi sawah, sehingga harga pangan lebih stabil dan mampu mengurangi angka pengangguran. Setelah kabinet tapera dibubarkan, dibentuklah kabinet pembangunan yang mulai mengerjakan program prioritas 1 untuk meningkatkan taraf hidup rakyat sekaligus menerapkan dasar-dasar pembangunan. Nah, ringkasannya yaitu dalam program prioritas 1, pada intinya prioritas 1 itu berfokus pada peningkatan sandang, pangan, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesehatan rohani. Nah, pada prioritas 1 ini ada 2 kabinet yang memimpin, yaitu Kabinet AMPEA 2 dan Kabinet Pembangunan. Nah, lalu apa sih hasil dari prioritas 1 ini? Pelaksanaan prioritas 1 telah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan. Antara lain yaitu yang pertama, produksi beras meningkat dari 11,32 juta ton menjadi 14 juta ton. Nah, tinggi sekali kan? Lalu yang kedua, pertumbuhan ekonomi dari rata-rata 3% menjadi 6,7% per tahun. Lalu yang ketiga, pendapatan per kapita dari 80 US dollar dapat ditingkatkan menjadi 170 US dollar. Lalu yang keempat, yang terakhir, tingkat inflasi dapat ditekan menjadi 47,8% pada akhir prioritas 1, yaitu sekitar tahun 1973 atau 1974. Namun, di tengah keberhasilan yang ditunjukkan oleh prioritas 1, di ujung prioritas 1 itu muncul peristiwa yang namanya peristiwa Malari atau Malapetaka 15 Januari 1974. Nah, hal ini itu disebabkan protes rakyat Indonesia karena barang-barang dari Jepang di pasaran Indonesia sangat banyak yang membuat produk Indonesia kalah saing. Nah, peristiwa ini tuh berawal dari gerakan demonstrasi mahasiswa yang berkembang menjadi peristiwa kerusuhan sosial. Demonstrasi tersebut menyerukan kritik mengenai kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Soeharto yang dianggap terlalu berpihak kepada investor asing. Dalam hal ini yaitu investor dari Jepang. Jepang lalu tersinggung. Nah, karena Jepang tersinggung, lalu Jepang itu menarik semua produknya dan membuat hubungan Indonesia-Jepang renggang. Dan demonstrasi ini menewaskan ribuan pelajar dan mahasiswa yang disebabkan karena bentrok antara aparat kepolisian dengan pendemo. Sejarah kemudian mencatat peristiwa ini sebagai Malapetaka 15 Januari 1974 atau yang kita kenal dengan peristiwa Malari. Setidaknya dari peristiwa ini ada 11 orang meninggal dunia, 137 orang luka-luka, dan 750 orang ditangkap. Nah, selanjutnya setelah prioritas 1 ada yang namanya prioritas 2 atau pembangunan 5 tahun periode kedua, yaitu dimulai dari 1 April 1974 sampai dengan 31 Maret 1979. Nah, dalam program prioritas 2 ini memiliki rencana. Nah, rencananya yaitu meningkatkan ketersediaan pangan dan sandang yang cukup untuk masyarakat dengan kualitas terbaik dan dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Lalu yang kedua, meningkatkan fasilitas umum dan perumahan rakyat yang terjangkau oleh masyarakat Indonesia. Lalu yang ketiga, meningkatkan pembangunan dan pemerataan prasarana. Lalu yang keempat,
meningkatkan lapangan pekerjaan agar kesejahteraan rakyat makin meningkat. Nah, untuk mencapai target-target tersebut, pemerintah terus mendorong hasil ekonomi dari sektor pertanian, sektor industri, sektor pertambangan, sektor perhubungan, sektor bangunan, dan sektor-sektor lainnya. Akibat peningkatan ekonomi dalam setiap sektor, tercapailah struktur ekonomi Indonesia yang kuat untuk melanjutkan pembangunan nasional. Sedangkan kendala dalam program Lipat 2 itu tidak selalu mulus. Nah, ini ada kendalanya, yaitu terjadi inflasi atau kenaikan harga-harga barang produksi. Nah, di samping kekurangannya tadi, program Lipat 2 itu berhasil meningkatkan jenjang pendidikan melalui perbaikan sekolah, pengangkatan guru, penyediaan buku belajar, dan meningkatkan mutu pendidikan nasional. Nah, ini bisa kita lihat Lipat 2 ini fokus untuk menangani pendidikan. Nah, selain itu, Lipat 2 berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Rata-rata penduduk 7% setahun. Tingkat inflasi berhasil ditekan hingga 9,5%. Pada sektor pertanian, telah dilakukan perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi yang baik. Selanjutnya, kita masuk ke berita ketiga, atau pembangunan 5 tahun periode ketiga, dimulai pada tanggal 1 April 1979 sampai dengan 31 Maret 1984. Nah, dalam program berita 3 ini memiliki rencana. Rencana tersebut tertuang dalam yang namanya trilogi pembangunan. Nah, trilogi pembangunan ini berisi yaitu yang pertama stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Lalu yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang ketiga, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Nah, trilogi pembangunan ini lalu diimplementasikan dalam 8 pilar pembangunan. Apa aja sih 8 pilar pembangunan itu? 8 pilar pembangunan terdiri dari yang pertama, pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang, dan papan atau perumahan. Lalu yang kedua, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan keselamatan. Lalu yang ketiga, pemerataan pembagian pendapatan. Yang keempat, pemerataan kesempatan kerja. Yang kelima, pemerataan kesempatan berusaha. Yang keenam, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita. Lalu yang ketujuh, pemerataan penyebaran pembangunan di wilayah tanah air. Lalu yang kedelapan yang terakhir yaitu pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Nah, pada pelaksanaan program Pelita 3 ini, selanjutnya hasilnya. Pada pelaksanaan program Pelita 3 ini, Indonesia berhasil meningkatkan pemasaran hasil produksi dalam negeri ke luar negeri mulai dari Eropa hingga Amerika Serikat. Selain itu, Indonesia juga mengekspor beberapa hasil produksi tanah Asia dan Asia Pasifik. Pelita 3 ini menitik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan. Nah, swasembada pangan itu merupakan kemampuan suatu negara untuk memproduksi panganannya sendiri, untuk memenuhi kebutuhan panganannya sendiri. Jadi, kebutuhan rakyat itu dipenuhi oleh negara, tidak mengimpor dari negara lain. Serta meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Produksi beras diperkirakan mencapai 20,6 juta ton pada tahun 1983. Nah, setelah dari pelita 3, kita lompat ke pelita keempat. Pelita keempat ini dimulai pada tanggal 1 April 1984 sampai dengan 31 Maret 1989. Pada program pelita 4, Indonesia yang berhasil meningkatkan sektor pertanian akhirnya melakukan swasembada pangan, ditandai dengan penghargaan dari PBB untuk Indonesia karena dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, sebelumnya pada pelita 3, tujuan dari pelita 3 sendiri adalah untuk memperoleh swasembada pangan.
Suatu pangan yaitu tadi sudah dijelaskan, yaitu kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan panganannya sendiri. Nah, lalu kita lanjutkan. Sedangkan sektor industri dalam negeri meningkat karena penggunaan mesin produksi sendiri, sehingga dapat mengolah barang mentah menjadi barang jadi. Nah, selain suasana pangan, pada berita 4 ini, Indonesia pada sektor industri itu meningkat, dapat membuat mesin produksi sendiri, sehingga dapat mengolah barang mentah menjadi barang jadi, tidak mengandalkan mesin produksi dari negara lain. Nah, hal ini dibutuhkan untuk meningkatkan pembangunan industri dan standar industri Indonesia atau SII agar perlindungan konsumen terjamin dan proses produksi makin cepat sehingga keuntungan yang didapat makin banyak. Nah, lalu hasilnya apa sih? Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada berita 4 ini dicapai swasembada pangan dengan produksi beras itu mencapai 25,8 juta ton pada tahun 1984. Kesuksesan ini mendapat penghargaan dari salah satu badan PBB, yaitu FAO atau Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia pada tahun 1985. Nah, selanjutnya dari berita 4 kita loncat ke berita 5 yang dimulai pada tanggal 1 April 1989 sampai dengan 31 Maret 1994. Nah, ini tuh ada slogannya yaitu pertanian dan industri, yaitu berita 5 itu menuju negara industri. Nah, garis besar berita kelima ini melanjutkan program dari berita keempat dari sektor pertanian sehingga ekonomi Indonesia makin membaik. Nah, bagaimana sih caranya? Yaitu menetapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, banyak tenaga kerja yang ada, dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. Nah, kita lihat pada berita kelima ini hampir sama dengan berita keempat, yaitu melanjutkan dari berita keempat dari produksi dari sektor pertanian. Tujuannya sama, yaitu meningkatkan perekonomian Indonesia menuju arah yang lebih cerah lagi. Lalu kita lanjut ke berita 6, yaitu dimulai pada tanggal 1 April 1994 hingga 31 Maret 1997. Nah, pada berita 6 ini sama seperti berita keempat dan kelima, hanya ditambah peningkatan dan pembangunan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Nah, setelah meningkatkan perekonomian Indonesia melalui sektor industri dan pertanian, berita ke-6 memprogramkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, program ini tidak selesai karena terjadi krisis moneter atau krisis dimensional pada tahun 1998 yang mengganggu perekonomian Indonesia dan negara-negara lainnya. Nah, contohnya dari berita 6 ini adalah wajib belajar 12 tahun, yaitu SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun. Nah, selanjutnya stabilitas politik. Di dalam Orde Baru terjadi 6 kali pemilu. Biasanya, wakil selalu berganti agar tidak muncul kekuatan yang berdampingan atau setara dengan presiden. Pada masa Orde Baru, pemilu pertama kali itu diadakan pada tahun 1971. Dalam pemilu harus ada unsur luber, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pemilu 1971 itu menganut sistem perwakilan berimbang dengan sistem stelsel daftar. Artinya, besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD berimbang dengan besarnya dukungan pemilih karena pemilih memberikan suaranya kepada organisasi peserta pemilu. Nah, dalam pemilu 1971 ini terdapat 10 partai, yaitu Golkar, NU, Permusi, PNI, PSII, Parkindo, Partai Katolik, Perti, IPKI, Murba.
Nah, pemilihan ini yang mendapat suara terbanyak adalah Partai Golkar. Karena terlalu banyak partai, perlu penyederhanaan partai politik. Nah, ini terjadi pada tahun 1973 sampai tahun 1999. Yang pertama itu Partai Persatuan Pembangunan. Ini berlandaskan nilai-nilai Islam, yaitu gabungan dari Partai NU, Permusi, PSII, dan Parti. Nah, yang kedua itu ada Partai Demokrasi Indonesia yang berlandaskan pada nasionalisme. Gabungan ini antara lain PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Lalu yang ketiga itu ada golongan karya. Organisasi ini sudah ada sejak 1964. Seperti namanya, golongan karya dianggap sebagai wadah orang-orang yang dianggap tidak berpolitik dan lebih mengedepankan karya tergantung latar belakang individu tersebut, mulai dari sastrawan, petani, TNI, dan lain-lain. Pada pemilu 1977 ini, tujuan pemilu diselenggarakan itu untuk memilih DPR pusat, DPRD tingkat 1 provinsi, dan DPRD tingkat 2 kabupaten atau kota madya. Sistem pemilihan ini masih sama dengan pemilu sebelumnya, yaitu mengikuti ketentuan di daerah pemilihan. Dalam pemilu ini terdapat 3 partai. Nah, pada pemilu ini yang memiliki suara terbanyak itu Partai Golkar. Dalam pemilu 1982 ini, tujuan pemilihannya masih sama, yaitu memilih DPR pusat, DPRD tingkat 1 provinsi, dan DPRD tingkat 2 kabupaten atau kota madya. Peserta pemilunya juga masih sama, ada 3, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golkar. Adapun cara pembagian kursi pada pemilu ini masih mengacu pada ketentuan pemilu 1971, yaitu stelsel daftar. Nah, pemilu ini yang paling banyak dimenangkan itu adalah Golkar. Pada pemilu 1987, pemerintah itu mengubah beberapa undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985, di mana Dewan Pertimbangan itu ditambah sejumlah menteri dan juga Panglima ABRI. Nah, yang kedua itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 yang menegaskan partai politik dan golongan karya harus mempunyai asas yang sama, yaitu Pancasila. Nah, Partai Persatuan Pembangunan mengubah asasnya dari lambang Ka'bah menjadi bintang. Lalu Partai Demokrasi dengan lambang bantengnya dan Golkar dengan lambang pohon beringin. Nah, hasil perubahan asas ini itu terjadi perubahan jumlah pemilih di setiap partai. Untuk perubahan kursi, Partai Persatuan Pembangunan turun ya, jadi dari 94 kursi menjadi 61. Dan untuk PDI naik dari 24 kursi menjadi 40 kursi. Nah, untuk Golkar itu malah semakin tinggi dari 242 menjadi 299. Nah, pemilu 1992 itu masih sama. Tujuannya juga masih sama untuk memilih anggota DPR pusat, DPRD, dan lain-lain. Nah, pada tanggal 27 Juli 1996 terjadi peristiwa Kuda Tuli. Ini di mana perebutan kantor PDI antara kubu Megawati dengan kubu Suryadi. Penyerbuan ini dilakukan oleh pendukung Suryadi serta dibantu oleh aparat dari kepolisian dan TNI. Nah, korban Kuda Tuli ini diantaranya 5 orang tewas, 149 orang luka, dan 23 orang hilang. Adapun kerugian material akibat tragedi Kuda Tuli ini diperkirakan mencapai 100 miliar.
Pada pemilu 1997, karena adanya peristiwa Kuda Tuli, di mana kelompok Suryadi melakukan perebutan kantor PDI dari pendukung Megawati, sehingga pada pemilu 1997 ini PDI menjadi kecil yang memilih, karena sebagian besar masanya berpindah pada Partai Persatuan Pembangunan. Nah, disinilah kubu Megawati mengubah nama PDI menjadi PDIP. Nah, dalam masa Orde Baru ini sudah melakukan 6 kali pemilu dan selalu dimenangkan oleh Golkar, karena kekuatan penyokong Golkar itu ya ada aparat pemerintah dan angkatan bersenjata Republik Indonesia. Selanjutnya ada dui fungsi ABRI. Konsep dui fungsi ABRI ini berawal dari konsep jalan tengah yang dikemukakan oleh Jenderal A.H. Nasution. Dui fungsi ABRI ini diterapkan untuk memberikan kesempatan yang luas kepada perwira tentara untuk berpartisipasi dalam bidang non-militer. Dui fungsi ABRI ini memiliki dua fungsi, yaitu sebagai pusat kekuatan militer dan sebagai kekuatan sosial. Nah, untuk sebagai kekuatan militer ini, ABRI merupakan suatu unsur dalam lingkungan aparatur pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk sebagai kekuatan sosial, ABRI ini adalah unsur dalam kehidupan politik di lingkungan masyarakat yang bersama-sama dengan kekuatan sosial lainnya secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional. Pada masa Orde Baru, pelaksanaan negara banyak didominasi oleh ABRI. Nah, yang pertama itu banyaknya jabatan pemerintahan mulai dari bupati, wali kota, gubernur, pejabat eselon, menteri, bahkan duta besar diisi oleh anggota ABRI. Yang kedua, selain dilakukannya pembentukan fraksi ABRI di parlemen, ABRI bersama-sama Kopri dalam waktu itu juga dijatuhkan sebagai salah satu tulang punggung yang menyangga keberadaan Golkar. Nah, yang ketiga itu ABRI melalui berbagai yayasan yang dibentuk diperkenankan mempunyai dan menjalankan berbagai bidang usaha dan lain sebagainya. Selanjutnya ada integrasi Timur Timur. Nah, maksudnya Portugis ke Timur Timur ini dikarenakan pertikaian antara Spanyol dan Portugis, lalu dibawa ke Paus Alexander VI dan terjadi perjanjian Tordesillas yang membagi jalur penjelajah Spanyol ke barat dan Portugis ke timur. Lalu mereka bertemu di Maluku dan ditentang oleh Portugis karena dianggap melanggar perjanjian Tordesillas. Nah, lalu Paus pada akhirnya kembali turun tangan menengahi keduanya melalui perjanjian Saragossa. Nah, karena perjanjian ini, Spanyol pun harus kembali ke Filipina, lalu Belanda datang dan bekerja sama dengan kerajaan Indonesia untuk mengusir Portugis. Nah, Portugis itu lalu mengusir ke Timur Timur. Pada integrasi Timur Timur, ada revolusi bunga, yaitu kudeta yang terjadi di Portugal, di mana terjadi penggulungan rezim sah oleh rezim militer di bawah kepemimpinan Jenderal Anotio de Spinola. Nah, lalu ada dekolonialisasi, yaitu penyerahan kekuasaan Portugal kepada negara jajahannya termasuk Timur Timur. Lalu muncul partai-partai politik di Timur Timur, di antaranya yang pertama itu ada UDT. Nah, ia ingin merdeka secara bertahap. Untuk tahap awal, ia menginginkan Timur Timur menjadi negara bagian dari Portugal. Lalu ada Fretilin. Nah, politik ini mengandung asas komunis dan ingin segera merdeka dan ingin merdeka tanpa campuran tangan negara lain. Lalu yang terakhir itu ada Apodeti. Nah, politik organisasi ini ingin bergabung dengan Indonesia. Karena keterlibatan Indonesia secara langsung di Timur Timur terjadi setelah adanya permintaan dari para pendukung proklamasi Balibo yang terdiri dari UDT, Apodeti, Kota, Trabalista.
keempat partai itu pada tanggal 30 Februari 1975 di kota Balibo mengeluarkan pernyataan untuk bergabung dengan pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 31 Mei 1976, DPR Timor Timur mengeluarkan petisi yang isinya mendesak pemerintah Republik Indonesia agar secepatnya menerima dan mengesahkan bersatunya rakyat dan wilayah Timor Timur ke dalam negara Republik Indonesia. Nah, invasi Indonesia ke Timor Timur itu lebih dikenal sebagai Operasi Seroja. Dimulai Operasi Seroja ini pada tanggal 7 Desember 1975 ketika militer Indonesia masuk ke Timor Timur dengan dalih anti-kolonialisme dan anti-komunisme yang didukung oleh Amerika untuk menggulingkan rezim Fretilin yang muncul pada tahun 1974. Pada saat itu, Amerika itu sedang perang dingin dengan Uni Soviet yang komunis. Lalu ada yang namanya evolusi hijau. Apa sih evolusi hijau itu? Evolusi hijau adalah upaya yang bakal kemajuan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas hasil pangan. Tujuannya adalah mengubah penggunaan teknologi tradisional yang sebelumnya digunakan pada sektor pertanian pada masa Orde Baru digantikan dengan teknologi yang lebih modern dan maju untuk hasil yang lebih optimal, seperti kuantitas maupun kualitas hasil pertanian tersebut. Nah, lalu bagaimana sih langkahnya? Nah, langkahnya itu yang pertama, intensifikasi pertanian, yaitu cara yang dilakukan dengan memilih bibit unggul, mengolah tanah, irigasi, pemupukan, dan memberantas hama. Cara pertama ini disebut juga dengan banyak usaha tani. Lalu yang kedua ada ekstensifikasi, adalah usaha untuk memperluas lahan tani dengan membuka lahan baru. Lalu yang ketiga ada diversifikasi pertanian, yaitu upaya membuat suatu lahan berisi beragam jenis tanaman lewat sistem tumpang sari. Cara ini dapat mencegah gagal panen pokok. Nah, tentu tidak serta-merta evolusi hijau itu tidak mempunyai dampak. Dampak positif evolusi hijau itu ada kesejahteraan petani meningkat. Mengapa meningkat? Karena penggunaan teknologi modern seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya meningkatkan produktivitas hasil panen atau hasil pertanian, sehingga produktivitas itu sejalan dengan ekonomi. Nah, karena ekonominya itu semakin meningkat, maka kesejahteraan petani juga meningkat. Nah, lalu poin kedua, ekonomi perusahaan menguat. Ya, karena tadi kesejahteraan petani meningkat, maka ekonomi perusahaan juga menguat. Lalu yang ketiga, ketahanan pangan nasional meningkat. Hal ini dikarenakan stok pangan nasional terpenuhi karena penggunaan teknologi modern yang meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Lalu yang keempat, ada kesadaran masyarakat pedesaan terhadap pentingnya adaptasi teknologi terbuka. Nah, hal ini sangat penting karena masyarakat Indonesia harus bisa berpikir maju, tidak terpaku pada teknologi yang tradisional, tetapi bisa berpikir maju dan beradaptasi dengan teknologi yang lebih modern. Lalu, selain manfaat dari evolusi hijau, ada pula dampak negatif yang terjadi, yaitu yang pertama, petani ketergantungan dengan pupuk kimia dan pestisida yang tidak ramah lingkungan. Lalu yang kedua, kemunculan kapitalisme di sektor pertanian. Lalu yang ketiga, teknologi modern belum merata sehingga ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah, cukup sekian penjelasan dari kita mengenai masa Orde Baru. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan semoga harimu menyenangkan. Saya Abian Gavalutri Putra dan teman saya Saya Fazal Syudaya. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.